Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat pecinta ilmu ekonomi dan bisnis syariah, kembali lagi berjumpa dengan saya, Asnur Asia. Kali ini kita akan sama-sama belajar untuk mengetahui bagaimana fungsi dan peran pemerintah dalam perekonomian in Islamic perspective. Sebelum dimulai, kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa kembali siapkan buku catatannya ya. Pada sesi materi ini yang akan kita pelajari adalah tentang rasionalitas peran pemerintah dalam perekonomian, ruang lingkup peran pemerintah dalam perekonomian menurut Islam, bentuk kebijakan fiskal dan moneter dalam perspektif Islam. Gimana? Siap kan untuk menyimak penjelasannya? Para sahabat pecinta ilmu ekonomi dan bisnis syariah, pada umumnya fungsi pemerintah terbagi menjadi 3, yaitu fungsi stabilitas, fungsi alokasi, dan fungsi distribusi. Kalian tahu nggak apa bedanya? Fungsi stabilisasi yaitu pemerintah berfungsi dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial, politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Fungsi alokasi yaitu pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik. Sedangkan fungsi distribusi yaitu pemerintah berperan dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. Dalam pandangan Islam, peran negara atau pemerintah ini didasari oleh beberapa argumentasi, yakni derivasi dari konsep kekhalifahan, konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif atau padu al-kifayah, kegagalan pasar dalam merealisasikan falah. Di samping itu, rasionalitas peran pemerintah dalam perekonomian, yaitu pemerintah berperan penting dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi, sehingga tercapai kesejahteraan yang optimal bagi masyarakat. Lalu perekonomian membutuhkan suatu regulasi yang berjalan dengan baik, dan perekonomian seringkali mengalami fluktuasi. Jadi, pemerintah harus membuat berbagai regulasi supaya perekonomian kembali stabil. Sama halnya dengan ekonomi konvensional, instrumen peran pemerintah dalam perekonomian dalam perspektif Islam terdiri atas 2, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Baik, sampai sini bisa dipahami tidak materinya? Siap dilanjutkan? Tenang, kita lanjutkan ya. Adapun komponen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam itu ada 3. 1. Penerimaan negara, zakat, ghanimah, fai, kharaj, jizyah, dan lain sebagainya. 2. Pengeluaran negara, yaitu fiskal yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meningkatkan ketakwaan masyarakat. Dan yang terakhir, yaitu hutang negara, yang berasal dari dalam maupun luar negeri dengan tujuan menstabilkan harga. Berdasarkan jenisnya, kebijakan fiskal dibagi menjadi kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Baik, selanjutnya kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi melalui pengaturan jumlah uang beredar. Bentuknya ada 2 juga, yaitu kebijakan moneter ekspansif untuk menambah jumlah uang beredar dan kebijakan moneter konstruktif mengurangi jumlah uang beredar. Lalu apa bedanya dengan kebijakan moneter Islam? Perbedaan ini bisa kita lihat dari instrumen moneter yang digunakan. Jika pada instrumen kebijakan moneter konvensional bentuknya ada operasi pasar terbuka, tingkat diskonto, ketentuan cadangan minimum, dan moral suasion. Sedangkan pada instrumen kebijakan moneter Islam bentuknya seperti reverse ratio, moral suasion, financing ratio, refinancing ratio, profit sharing ratio, sukuk, government investment certificate, dan sebagainya. Nah, sekarang kira-kira menurut kalian
apakah kebijakan fiskal atau kebijakan moneter yang lebih penting? Ayo coba jawab. Ya, kalau kita lihat pada konsepnya, kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam perekonomian dari perspektif Islam. Alasannya, mau tahu? 1. Peran kebijakan moneter akan terbatas karena tidak adanya tingkat bunga dan adanya larangan transaksi maisir, goror, dan riba. Kedua, adanya kewajiban pemerintah untuk mengumpulkan zakat dari setiap warga negara muslim. Dan yang ketiga, adanya perbedaan dalam mengatur hutang atau pinjaman, di mana pinjaman dalam Islam tidak memiliki tingkat bunga. Gimana? Jadi tahu kan apa bedanya peran dan fungsi pemerintah dalam ekonomi Islam? Kira-kira apakah kebijakan fiskal dan moneter dalam perspektif Islam sudah diimplementasikan di Indonesia? Ayo cari tahu ya, biar kalian lebih menggali konsep pengetahuan yang sudah diberikan. Selamat mencari ya. Sampai di sini perjumpaan kita. Mohon maaf atas keterbatasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.